Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fitnah merupakan satu perbuatan yang sangat tercela, karena dengan melakukan fitnah maka kita dapat mencemarkan nama baik, menurunkan harga diri orang yang difitnah, dan banyak lagi masalah yang akan timbul untuk orang yang difitnah. Penderitaan akibat fitnah ini tidak hanya dirasakan orang yang difitnah saja, akan tetapi aktor utama yang menebar fitnah pun akan merasakan akibatnya yang lebih besar jika dia tidak segera meminta maaf dan bertaubat. Sebab orang yang suka memfitnah orang lain sebenarnya dia sedang menata penderitaan hidupnya sendiri, cepat atau lambat, seolah-olah dirinya tidak pernah memikirkan perbuatannya itu sebagai sebuah dosa. Padahal perbuatannya itu justru mengantarkan dirinya ke dalam jurang kehinaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Salah satu kisah menarik yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tentang konflik antara Sa'id ibnu Zaid ibnu Amr ibnu Nufail dan Arwa binti Aus. Sa'id ditentang dan dilaporkan Arwa binti Aus kepada Marwan ibnu Al-Hakam. Wanita itu menuduhnya mengambil sebagian dari tanahnya. Sa'id pun berkata, "Apakah aku mengambil sebagian dari tanah miliknya setelah aku mendengar ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Marwan bertanya, "Apa yang Anda dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ia menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan ke lehernya 7 lapis bumi." Maka Marwan berkata, "Aku tidak akan memintamu bukti-bukti setelah ini." Lalu Sa'id berkata, "Ya Allah, jika perempuan ini bohong, maka butakanlah matanya dan matikan dia di tanahnya." Sehingga Urwah berkata, wanita itu tidak meninggal dunia sehingga matanya menjadi buta. Dan ketika ia berjalan di tanahnya, tiba-tiba ia terjatuh dan masuk terperosok lubang dan meninggal. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dalam riwayat lain dengan makna yang sama, Muhammad ibnu Zaid melihat wanita tersebut dalam keadaan buta dan sedang meraba-raba dinding seraya berkata, "Aku tertimpa doanya Said, dan sesungguhnya ia melewati sumur di rumah yang ia pertentangkan, kemudian ia terjatuh ke dalam sumur dan itu menjadi kuburnya." Hadis riwayat Muslim. Kisah tersebut menunjukkan betapa buruk dan bahayanya dosa menuduh atau memfitnah, sekaligus memberi peringatan kepada kita bahwa perangai ini termasuk perbuatan jahat yang semestinya ditinggalkan. Selain menimbulkan dampak yang buruk, fitnah dalam Islam merupakan satu hal yang paling dilarang. Bahaya fitnah antara lain: 1. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya, "Dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temui mereka.
Kemudian usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, terkecuali jika mereka perangi kamu di tempat tersebut. Jika mereka perangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan untuk orang kafir. Makna dari ayat tersebut yaitu fitnah merupakan satu perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan. Fitnah dapat menimbulkan dampak buruk seperti mengusir teman atau sahabat dari kampung halamannya, dapat merampas harta, dapat menyakiti hati seseorang, dan bahkan dapat mengganggu kebebasan seseorang pada saat beragama. Yang kedua, orang yang melakukan termasuk orang kafir dan ditempatkan di jahanam. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 49, Allah berfirman, di antara mereka ada orang berkata, berilah saya izin untuk tidak berperang dan janganlah menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa orang yang terjerumus ke dalam fitnah dan sesungguhnya jahanam itu benar meliputi orang kafir. Makna dari surat tersebut yaitu ketika seseorang melakukan atau terjerumus fitnah, maka orang tersebut termasuk ke dalam orang kafir dan jahanam merupakan tempat yang mengelilingi orang tersebut di hari kiamat. Yang ketiga, fitnah akan menimbulkan penyesalan. Fitnah merupakan satu hal yang amat sangat dilarang. Ketika seseorang melakukan fitnah, maka akan menyebabkan hidup orang tersebut menjadi menyesal akan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, ketika mendengar suatu berita, berhati-hatilah, jangan sampai mempercayai fitnah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka periksa berita tersebut dengan teliti, agar tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang nantinya akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika kita mendengar suatu berita buruk, maka periksalah. Karena jika berita tersebut sebuah fitnah, maka termasuk ke dalam dosa yang besar. Yang keempat, fitnah akan mencegah seseorang untuk masuk surga. Fitnah merupakan dosa yang paling dibenci Allah dan dilarang dalam Islam karena dapat mencegah seseorang masuk surga. Seseorang yang melakukan fitnah, ghibah, dan juga menggunjing tidak akan pernah masuk surga. Mereka merupakan orang yang bangkrut sekalipun mereka berpuasa dan berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, siapakah orang yang bangkrut? Lalu mereka berkata, orang yang tidak memiliki kekayaan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai amal ibadah. Lalu sahabat bertanya kembali, bahkan ketika orang tersebut mengerjakan sholat dan puasa, dan Rasulullah menjawab, bahkan ketika dia sholat dan puasa, karena perbuatan baiknya akan diberikan kepada orang yang terzolimi. Dia ghibah dan juga fitnah, bahkan perbuatan buruk orang yang difitnah dan ditindas akan diberikan kepada orang yang memfitnahnya. Oleh sebab itu,
Janganlah sekali-kali melakukan fitnah, karena fitnah merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Jadi, bahaya fitnah ada 4, yaitu yang pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang kedua, orang yang memfitnah termasuk orang kafir dan akan masuk ke jahanam. Yang ketiga, fitnah akan menimbulkan penyesalan. Yang keempat, fitnah akan mencegah orang masuk surga. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.